Halo semuanya, selamat siang. Balik lagi bareng gue, Bani Ramadhani. Jadi di siang kali ini gue mau buat video tentang kelebihan Satria FU nih cuy. Kelebihan si Saritem ya kan, dan teman-temannya. Dulu tuh gue pernah ngebahas tentang kekurangan Satria FU yang dimana sempet viral, tapi itu 2 tahun yang lalu sih. Gue membahas kekurangan-kekurangan yang sebenarnya memang kekurangan itu ya kekurangan dari Satria FU cuy. Gitu ya, mudah-mudahan video ini juga nggak kalah viewsnya sama video yang kekurangan Satria FU. Kalau kalian belum nonton videonya, tuh video di situ, silakan ditonton dulu yang itu, baru nonton kesini lagi juga nggak apa-apa. Nah, di video kali ini gue gantian nih mau bahas tentang kelebihan-kelebihannya Satria FU. Tapi ini menurut gue ya, menurut pandangan gue gimana motor ini bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi poinnya cukup banyak cuy. Poinnya itu ada 10 dari segi tampilan maupun performance. Oke, masuk yang pertama, yaitu ada di bodinya yang ramping cuy. Satria FU ini emang bodinya ramping banget dan apa ya, kayak enak aja gitu kalau dipakai sama orang yang badannya kecil. Kayak nggak boros di bodi motor gitu loh. Udah gitu enteng gitu kan. Jadi ya buat slap slip juga enak banget cuy. Lebih ke lincah, ringan. Buat macet-macet juga enak. Terus juga ada satu hal yang menarik banget sih menurut gua. Kan bodinya Satria FU ini ramping ya, ringan dan kecil juga. Itu walaupun komstirnya gue kencengin, pas lagi macet pun itu nggak ada masalah sih menurut gue. Itu masih tetap apa ya, agile, masih tetap bisa kanan kiri dengan enteng gitu loh. Walaupun stangnya udah gue bikin berat. Itu nggak tahu kenapa sih, kayak itu kelebihan dari Satria FU menurut gue. Dalam keadaan stang gue kencengin, belok-beloknya terus jalan di macet-macet itu masih tetap enteng cuy. Itu 2 poin yang menurut gue jadi poin plus di Suzuki Satria FU. Poin yang ketiga adalah ini apa namanya, alasan gue membeli motor Satria FU itu karena lampu depannya keren cuy. Lampu depan si Satria FU facelift ini menurut gue paling keren di kelasnya sih, paling keren di apa ya, di kakak-kakaknya. Jadi kan yang pertama itu yang kecil, itu juga menurut gue keren sih. Terus yang kedua yang kepala barong. Nah yang ketiga tuh yang ini nih, apa, yang facelift ini. Menurut gue paling keren justru yang body facelift sih, karena desain batok lampunya itu bener-bener simple dan juga apa ya, kayak segitiga dibalik gitu loh. Jadi ya bener-bener keren banget desainnya. Kan kalau yang barong itu setahu gue ngikutin GSX yang K6 K7 ya, lupa gue deh, pokoknya sekitar segitu deh pokoknya. GSX apa, lampu depan Satria FU tuh ngikutin GSX. Itu juga keren sih, tapi menurut gue Satria FU itu keren di body yang facelift. Lampu belakangnya juga nggak kalah keren cuy. Makanya kayak gue suka banget pakai motor ini dengan lampu depan yang Masya Allah berisik. Nah lanjut ke poin nomor 4, itu ada parts cuy. Jadi parts modifikasi atau spare parts di Suzuki ini menurut gua paling murah sih. Paling murah diantara Honda, Yamaha, dan Kawasaki. Paling murah. Kalau misalkan seandainya ada orang gitu lagi ngobrol ya kan, bilang part Suzuki mahal, itu gila sih. Part Suzuki itu paling murah diantara 3 kompetitor lainnya. Dan menurut gue paling mahal tuh Kawasaki. Gue tuh paling sebel banget ya kalau misalkan orang bilang part Suzuki tuh mahal-mahal. Kagak ada mahal-mahalnya cuy. Sumpah, Suzuki tuh paling murah. Jadi juga kalau misalkan kalian mau apa ya, kayak servis gitu, terus mau tune up motornya, part Suzuki itu tergolong murah dan gampang dicari sih menurut gua. Itu kelebihan dari ini ya, kelebihan dari Suzuki Satria FU gitu loh, maupun Suzuki lainnya. Karena di poin kelima ini juga
gue ngebahas part kanibalnya sih. Part kanibal Suzuki Satria Evo tuh banyak banget cuy. Bisa pasang kampas kopling Thunder, bisa pasang per Suzuki Shogun FL, dan masih banyak lagi parts kanibal yang bisa dipasangin di Satria Evo dari motor Suzuki lainnya ya. Itu banyak banget cuy. Nah itu salah satu salah satu poin plus banget sih menurut gua, karena nggak semua motor parts kanibalnya sebagus-bagus kayak Suzuki gitu loh. Makanya gua ngambil Suzuki Satria FU pas tahun 2013 akhir ini bener-bener kayak bener-bener nggak salah pilih sih. Tadinya tuh jujur nih ya, tadinya gua pengen ngambil Kawasaki Ninja 150 RR, cuman karena memang harganya yang mahal banget waktu itu, jadi ya gantinya ini Satria Evo, soalnya harganya setengah harga cuy. Ya itu sih 5 poin di luar performance yang menurut gua sangat jadi poin plus banget. Yang paling penting ya parts kanibalnya sih bagus-bagus, karena emang parts OM Suzuki tuh mantep-mantep cuy, apalagi yang Suzuki yang lama tuh RGR, Thunder itu bener-bener bagus sih. Oh iya, satu lagi, parts yang CBU-nya juga masih banyak. Parts CBU yang dari Thailand nih itu masih banyak banget tersedia di Indonesia. Itu juga penting cuy, karena material bahan dari Thailand sama Indonesia itu beda banget kuatan yang dari Thailand. Oke, lanjut ke poin performance. Jadi Suzuki Satria Evo itu adalah suksesornya Suzuki di market Indonesia maupun Asia ya. Itu udah terbukti dengan jelas banget, karena ya poin pertama yang pengen gue sampein ini, Suzuki Satria Evo itu kenceng cuy. Apa standarnya? Motor yang menurut gua karburator paling kencang di kelasnya dari tahun 2006 sampai 2012 boleh gue bilang, itu paling kencang cuy standarnya. Karena power weight to rasionya ini gede anjir. Dengan berat yang ringan, habis itu power 150 cc, 4 klep DOHC ya kan, itu siapa yang mau ngalahin? Kencang banget. Itu juga terbukti sih dengan pilihan joki-joki drag memakai Satria FU. Nah itu salah satu alasannya kenapa bisa gue bilang ini motor standarnya aja udah kenceng gitu loh. Itu sangat plus banget sih untuk yang pecinta speed gitu ya. Motor standarnya aja kenceng banget gitu loh. Ini gue jujur cerita sama lu semua yang nonton di video ini, ketika gue baru beli motor ini turun dari mobil bak, itu malamnya langsung gua tes di Pondok Indah dan dapet top speed 143 km per jam, belum ganti knalpot, belum ganti CDI, belum ganti karburator. Makanya gua agak gimana ya, agak gila lu, ini motor karburator kencengnya nggak umum gitu loh. Kenceng banget anjir. Lah motor standar bisa 143 di konfigurasi karburator tuh termasuk kenceng cuy. Mungkin kalau yang injeksi sekarang ya lebih kenceng, udah wajar gitu loh, injeksi jelas teknologinya lebih berkembang. Tapi ini karburator nyampe 143, gila sih. Motor Satria FU 150 cc. Mungkin kebanyakan kalian pas ngetes motor standarnya itu kebanyakan di top speednya 136 sampai 139. Itu mungkin gara-gara berat badan dari riders juga sih. Karena berat badan gua kan 50 kg. Jadi ya menurut gua pas gua beli Satria Evo ini, habis turun dari mobil bak, habis itu malamnya gua tes, itu mesin baru bener-bener grass banget. Gua tes dapat 143, itu gila sih, termasuk gila. Terus selanjutnya di poin yang kedua tentang performance, itu adalah disc brake depan belakang. Pasti sih Suzuki udah mikirin banget, ini motor kencang, badannya kecil, kalau nggak dipasangin disc brake depan belakang sih wah kelar sih hidup lu cuy. Karena untuk menjinakkan power 150 cc DOHC ya emang butuh cakram disc brake depan belakang, kalau enggak berantakan sih cuy. Dipasangin disc brake depan belakang aja banyak yang mati. Apalagi nggak dipasangin anjir, cuman tromol gitu, atau enggak rem belakangnya aja deh kasih yang tromol lah, itu nggak banget sih menurut gua. Jadi itu poin kedua tentang Satria Evo yang dimana dikasih cakram depan belakang. Nah, poin selanjutnya ada di poin DOHC cuy. Mesin dengan 150 cc, 4 klep,
dan juga bornya gede gitu ya. Bor standar Satria Evo tuh 62 cuy, jadi stroke-nya dia yang pendek. Motor 150 cc 4 klep, yang dimana 4 klep itu dia berkarakter di tenaga atas cuy. Jadi tuh ini bener-bener motor yang didesain mesinnya itu bener-bener khusus ya, teriak gitu loh, melengking gitu kan. Beda kalau MX itu setahu gue dia karakternya torsi banget. Nah kalau Satria Evo ini karakternya yang teriak di RPM atas. Makanya orang tuh kalau bikin mesin Satria Evo kadang-kadang RPM-nya bisa melebihin dari 14.000 cuy. Nah itu karakter aslinya Satria Evo tuh emang RPM atas gitu loh. Terus yang terakhir adalah menurut gua mesin Satria Evo itu paling sempurna di kelasnya. Di kelas karburator Evo itu mesinnya nomor 1 cuy. Terserah lu mau debat ini sama gue, terserah deh. Tapi yang jelas ini motor menurut gue paling perfect dari segi mesin sih. Mungkin kalau bentuk ya kurang karena memang motor ini ceking. Cuman kalau dari segi mesin lu nggak bisa sih, lu nggak bisa ngalahin Satria Evo cuy. Mesinnya paling mantap, gila ya kan. Mas Andi bikin motor kemarin cuman colek sana sini doang bisa 160 coba. Itu kan berarti menandakan kalau memang mesin Satria Evo gila cuy. Cuman iyalah itu camshaft sama porting cuman dicolek-colek dikit doang sama dia. Kalau kalian belum nonton videonya, tonton video gua yang sebelum ini tentang motornya si Septian, subscriber gua dimodifikasi di Antiranox. Itu tuh bener-bener ya Allah, nyoleknya cuma dikit-dikit doang. Bahkan juga Saritem ini camshaftnya cuma dicolek dikit doang, dipapas dikit banget, nggak yang banyak-banyak. Ya itu bisa lari gitu loh motor Satria Evo. Dengan bobot material mesin dikurangin, dipapas-papas itu juga bisa kenceng banget cuy. Jadi ya emang motor ini nggak perlu upgrade yang terlalu banyak, tapi hasilnya bisa kenceng, bisa puas gitu loh. Bagi kalian yang pecinta top speed ya kan. Nah itu bener-bener lu nggak salah beli motor ini sih. Yang karburator tapi ya lu nggak salah. Oke, mungkin segitu dulu nih video tentang kelebihan Satria Evo yang bener-bener sangat gue banggain banget sih dari motor ini. Gue nggak lebay, tapi ya emang gue make motor ini udah lebih dari 5 tahun dan gue sangat menganalisa gitu ya, sangat menganalisa motor gue. Ya emang ini Satria Evo patut dibanggain sih soal engineeringnya gitu ya, mesinnya itu patut dibanggain sih. Jadi segitu dulu, semoga videonya banyak viewsnya sama kayak video gua yang membahas tentang kekurangan Satria Evo yang dimana menimbulkan pro dan kontra. Makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gua. Gue Badri Ramadhani, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.